Halo anak-anak, selamat pagi. Salam sehat. Bagaimana kabarnya semua? Ya, tentunya semua dalam keadaan baik. Ya, pagi hari ini kita akan bertemu kembali dalam pertemuan kedua materi seni budaya kelas 8 oleh Ibu Kristina SPD. Materi kita pada pagi hari ini yaitu bab 1 tentang menggambar model. Kompetensi dasarnya yaitu memahami unsur, prinsip, teknik, dan prosedur menggambar menggunakan model dengan berbagai bahan. Tujuan pembelajaran kita yaitu 1. Menjelaskan pengertian menggambar model. Yang kedua, mengidentifikasi setiap jenis objek gambar model. Yang ketiga, menyebutkan unsur-unsur menggambar model. Perbedaan menggambar dengan melukis. Saya kira kita semua, anak-anak semua pada jenjang SD kemarin sudah belajar tentang menggambar, apa itu menggambar dan melukis. Di sini saya akan paparkan apa perbedaan menggambar dengan melukis. Sepintas, menggambar dan melukis merupakan suatu kegiatan yang sama. Namun, tahukah kamu jika dua jenis kegiatan tersebut mempunyai perbedaan mendasar, yaitu dari media yang digunakan. Menggambar cenderung menggunakan alat dan bahan yang bersifat kering, seperti krayon, pensil warna. Sedangkan melukis cenderung menggunakan media yang sifatnya cair atau basah, seperti cat air, minyak akrilik, dan juga kuas. Pengertian model. Model adalah objek yang menjadi inspirasi dalam menggambar model. Pengertian menggambar model. Menggambar model adalah kegiatan yang diawali dengan menentukan objek model yang digambar berupa objek 3 dimensi yang digambar atau direkam di atas bidang 2 dimensi dengan ketentuan dan kemiripan, ketepatan bentuk dan warna. Perhatikan gambar yang ada di bawah. Gambar di bawah ini adalah objek 3 dimensi, yaitu gambar buah dan gambar kuci. Objek 3 dimensi ini digambar sehingga menghasilkan karya 2 dimensi. Karya 2 dimensi adalah karya yang memiliki ukuran panjang kali lebar. Karya 2 dimensi ini dapat dilihat dari arah depan saja. Sedangkan objek yang digambar pada gambar ini adalah objek 3 dimensi. Karya 3 dimensi adalah karya yang memiliki ukuran panjang kali lebar kali tinggi atau yang biasa dikatakan bervolume. Jadi karya 3 dimensi ini dapat dilihat dari arah mana saja. Bisa di depan, belakang, bawah, atas. Sehingga gambar yang nampak di layar ini adalah gambar yang mirip dan seperti aslinya. Objek gambar model dapat berupa 1. Manusia, 2. Hewan,
3. Tumbuhan. 4. Kumpulan benda-benda yang ada di sekitar kita. Objek gambar alam benda memiliki struktur bentuk dan bidang dasar yang berbeda-beda. Contohnya, benda gelas, bentuk dasarnya adalah tabung. Kubus, lingkaran, kerucut, dan persegi. Ini adalah bentuk-bentuk dasar suatu benda. Model alam benda yang terkena sinar akan menghasilkan bayangan dengan intensitas cahaya yang berbeda-beda. Efek bayangan yang ditimbulkan dari pencahayaan memberi kesan ruang pada model, sehingga gambar seperti gambar 3 dimensi. Perhatikan gambar yang ada di bawah. Gambar telur ini pada saat digambar, ia kena sinar, pencahayaannya terang dan gelap. Dan dapat dilihat bahwa gambar tersebut seperti gambar 3 dimensi karena memiliki efek bayangan dan intensitas cahaya. Prinsip-prinsip menggambar model. Proses menggambar model memerlukan pengamatan objek yang sangat baik supaya gambar dapat terlihat baik, menarik, dan memiliki keindahan. Prinsip menggambar model yaitu A. Komposisi, B. Proporsi, C. Keseimbangan, dan D. Kesatuan. Mari kita bahas masing-masing prinsip-prinsip menggambar model. A. Komposisi. Komposisi merupakan cara mengatur susunan objek gambar yang digunakan sebagai model gambar sehingga hasil gambar tampak menarik, harmonis, dan indah. Komposisi dapat dibuat melalui bentuk objek gambar, warna, jenis objek gambar, dan latar belakang gambar. Komposisi dibedakan menjadi 3 jenis, yaitu 1. Komposisi simetris. Yang kedua, komposisi asimetris. Yang ketiga, komposisi sentral. Mari kita bahas masing-masing ketiga komposisi ini. Yang pertama yaitu komposisi simetris. Komposisi simetris yaitu benda atau objek gambar diletakkan pada posisi seimbang antara sebelah kiri dan sebelah kanan. Perhatikan gambar yang di bawah. Gambar lingkaran sebelah kiri dan sebelah kanan seimbang, nampak seimbang. Komposisi yang kedua adalah komposisi asimetris, yaitu benda diletakkan pada posisi tidak sama, baik dalam posisi maupun ukurannya. Kalian bisa lihat gambar yang di bawah. Ukuran gambar tersebut berbeda, posisinya pun berbeda. Ini dikatakan komposisi asimetris. Yang ketiga adalah komposisi sentral, yaitu susunan objek gambar pada posisi sentral di tengah-tengah bidang gambar sebagai pusat perhatian dengan memperhatikan proporsi, bentuk, model gambar agar tercipta keseimbangan dan kesatuan antara objek gambar. Contohnya, kalian bisa melihat gambar yang di bawah. Semua berpusat pada titik di tengah. Bagian B, proporsi. Prinsip bagian B yaitu proporsi. Proporsi adalah perbandingan ideal dan harmonis antara bagian-bagian benda yang menjadi objek gambar yang dapat diamati.
Contohnya gambar yang ada di bawah. Gambar gelas proporsinya lebih kecil daripada gambar termos. Sebaliknya, gambar cangkir lebih kecil daripada gambar teko. Gambar panci lebih kecil daripada gambar botol. Jadi, proporsi masing-masing benda tersebut berbeda. Kemudian kita masuk ke prinsip yang ke-C, yaitu keseimbangan. Keseimbangan yaitu keselarasan antara bidang gambar, objek gambar, dan gambar yang dihasilkan. Keseimbangan hasil gambar model dapat diperoleh dengan cara membuat skala dan memberi efek perspektif pada objek gambar dan sudut pandang gambar. Kalian bisa melihat gambar yang ada di bawah. Sebelum menggambar, dibuatkan skala, kemudian bisa memberi efek perspektif, artinya benda yang dilihat dekat akan digambar besar, sedangkan benda yang kelihatan jauh akan digambar kecil, sehingga hasil gambarnya itu seimbang. Prinsip yang bagian D adalah kesatuan. Kesatuan adalah keserasian dalam mengatur objek gambar. Benda-benda yang diatur memiliki kesan ruang, kedalaman, dan antar objek gambar yang saling mendukung, sehingga akan menghasilkan gambar yang baik. Perhatikan gambar di bawah. Ketiga benda yang telah digambar ini kelihatan seperti gambar dan mirip seperti 3 dimensi. Padahal ini adalah suatu gambar, bukan benda yang 3 dimensi, tapi ini adalah gambar. Tetapi kalau kita melihatnya karena memiliki kesatuan yang serasi antara objek gambar, benda, dan memiliki kedalaman ruang antara objek gambar saling mendukung, sehingga gambarnya baik kelihatannya. Kemudian kita masuk ke unsur-unsur dalam menggambar model. Unsur-unsur dalam menggambar model itu ada 8. 1. Titik. 2. Garis. 3. Bidang. 4. Bentuk. 5. Ruang. 6. Tekstur. 7. Warna. Dan 8. Gelap terang. Kita akan bahas masing-masing unsur-unsur dalam menggambar model. Yang pertama adalah titik. Titik adalah unsur seni rupa yang paling dasar. Titik berada pada dimensi 1 dan titik juga menjadi unsur paling kecil dalam membentuk garis, bentuk atau bidang. Bisa didefinisikan bahwa segala ide karya seni dimulai dari sebuah titik kecil. Contohnya gambar titik yang ada di bawah. Unsur berikutnya adalah garis. Garis juga termasuk unsur seni rupa 2 dimensi. Unsur ini merupakan dari unsur titik-titik sehingga membentuk sebuah garis. Sebuah garis memiliki dimensi memanjang dengan arah tertentu. Ada beberapa macam-macam garis seperti garis pendek, garis panjang, garis vertikal, garis horizontal, zigzag, dan sebagainya. Kalian bisa lihat gambar contoh garis yang ada di bawah. Unsur berikutnya yaitu bidang. Bidang adalah unsur seni rupa yang dihasilkan dengan menggabungkan beberapa garis hingga membentuk beberapa sisi. Bidang merupakan dimensi kedua yang memiliki ukuran panjang dan lebar. Contoh bidang misalnya persegi, segitiga, trapesium, bujur sangkar, ketupat. Nah, kalian bisa lihat gambar yang ada di bawah. Unsur yang keempat adalah bentuk. Unsur ini merupakan sebuah seni rupa menjadi lebih hidup dan dapat diamati sebagai karya seni yang utuh. Bentuk terdiri dari beberapa bidang. Ada beberapa jenis bentuk, yakni bentuk geometris,
dan non-geometris. Bentuk geometris contohnya kubus, balok, dan tabung. Sedangkan bentuk non-geometris contohnya hewan, hewan, manusia, dan alam benda. Kalian bisa lihat contoh bentuk geometris yang ada di bawah. Unsur yang kelima adalah ruang. Ruang merupakan unsur seni rupa yang memiliki dua sifat, yaitu semu dan nyata. Dalam karya dua dimensi, ruang bersifat semu karena hanya berupa penggambaran saja. Sementara karya tiga dimensi, ruang bersifat nyata dan dapat dirasakan secara langsung. Jadi contoh yang di bawah ini adalah berupa gambar saja. Jadi karya ini dikatakan bersifat semu, ruang yang bersifat semu karena berupa gambar. Kita masuk ke unsur yang keenam, yaitu warna. Warna membuat karya seni menjadi lebih hidup dan ekspresif. Berdasarkan teori warna terhadap cahaya, terdapat 7 spektrum warna. Dalam teori warna seni rupa, terdapat teori warna pigmen, yaitu pengelompokan warna sebagai berikut. 1. Warna primer, yaitu warna dasar atau warna yang biasa dikenal dengan warna pokok, yang tidak dapat diperoleh dari campuran warna lain. Contohnya merah, kuning, dan biru. Sedangkan warna sekunder, yaitu warna yang dapat diperoleh dari pencampuran dua warna dasar dalam takaran tertentu. Contohnya orange, ungu, dan hijau. Jadi orange, ungu, dan hijau adalah pencampuran warna dari warna primer. Sekarang warna tersier, yaitu warna yang dihasilkan melalui pencampuran warna sekunder dengan primer. Biasa menghasilkan warna merah, kejingga-jinggaan, dan sebagainya. Kalau kalian ingin mempraktekkan, bisa membuat lingkaran warna. Misalnya, kita mulai dengan warna pokok merah, kuning, biru. Kemudian warna merah campur kuning hasilnya apa? Kuning campur biru hasilnya apa? Kemudian seterusnya sampai lingkaran ketiga. Sehingga menghasilkan warna tersier. Warna analogus yaitu deretan warna yang terletak berdampingan dalam lingkaran warna, misalnya kuning kehijau-hijauan dan orange kemerah-merahan. Warna komplementar yaitu warna kontras yang terletak berseberangan dengan lingkaran warna, misalnya kuning dengan ungu, merah dengan hijau, dan lain-lainnya. Sekarang kita masuk ke unsur yang ketujuh, yaitu tekstur. Tekstur adalah permukaan suatu benda, ada yang halus dan ada yang kasar. Tekstur kasar contohnya ada pada batang kayu, daun, dan batu. Sedangkan tekstur yang halus, misalnya seperti kaca, plastik, kertas. Nah, gambar yang di bawah bisa kita melihatnya ada tekstur kasar dan tekstur halus. Kita kembali ke unsur yang terakhir, yaitu gelap terang. Unsur ini bergantung terhadap intensitas cahaya. Artinya, semakin besar intensitas cahaya, maka akan semakin terang. Sebaliknya, semakin kecil intensitas cahaya, maka akan semakin gelap. Kalian bisa memperhatikan gambar yang di bawah. Gambar yang di bawah ini kelihatan bayang-bayang daripada benda tersebut. Demikian materi Bu Guru pada pagi hari ini. Terima kasih. Sampai jumpa pada pembelajaran berikutnya tentang teknik dan media dalam menggambar model. Selanjutnya, kalian akan mengerjakan tugas yang akan Bu Guru share ke classroom-nya masing-masing. Classroom seni budaya, dan dikerjakan pada file tugas. Jangan lupa anak-anak mengabsen di classroom
supaya Bu Guru tahu siapa yang hadir pada saat pembelajaran kita pada pagi hari ini. Demikian dan salam, selamat jumpa kembali. Terima kasih.